Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unwir, serta mungkin juga ada teman-teman dari komunitas lain yang ikut hadir gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas Cendekia dan juga khususnya juga pastinya kampus Unwir ini nih yang sudah memberikan tempat sama teman-teman kafe PMB ya yang sudah mensponsori kita semua bisa minum-minum hari ini. Tapi sebenarnya hari ini saya berbahagia dan saya support selalu buat teman-teman muda, atau saya bilangnya orang-orang muda yang punya inisiatif, punya keinginan melakukan tadi literasi baca. Makanya ketika ada DM ke IG Umaramah, langsung tuh adminnya langsung bilang, gimana nih Mbak? Oke, gas. Aku tuh satset gitu tuh. Satset maju gitu tuh aku bilang. Karena tadi gitu teman-teman, literasi baca itu mungkin teman-teman juga udah baca bahwa kita nih negara tercinta Indonesia Raya ini kan sebagai satu negara yang presentasi literasi bacanya itu sangat minim gitu tuh. Ya. Sangat minim, kita lebih suka yang instan, yang praktis gitu-gitu. Tapi bau baca itu enggak gitu. Baca, diskusi itu sesuatu yang mempusingkan gitu tuh. Masih mending kita scroll daripada baca gitu ya kan gitu. Nah, tapi enggak apa-apa gitu. Makanya ada Cendekia di Indramayu itu bagi saya itu satu angin segar bagi saya untuk Indramayu ke depan gitu, bahwa Indramayu punya generasi muda yang punya kepedulian luar biasa terhadap tanah kelahirannya gitu. Jadi saya langsung yuk cus gitu tuh. Oke, sebelum itu sebenarnya saya ingin sedikit ya, mungkin ini sedikit ya karena moderator juga sudah baca, jadi saya ingin lebih banyak mendengarkan apa sih refleksi setelah sudah baca. Jadi kalau saya jadi teman-teman hari ini tuh sebenarnya buku ini tuh hasil riset yang kedua ya. Sebenarnya riset yang pertama tuh adalah buku biru ini. Buku biru ini mungkin teman-teman udah lihat bahwa kekerasan seksual, kenapa covernya itu seperti gunung es hanya puncaknya, karena kekerasan seksual itu yang terlihat hanya bagian atasnya aja gitu tuh. Tapi sebenarnya kalau teman-teman hari ini melihat banyak sekali berita atau apapun, itu kan tiap hari itu ada gitu tuh. Kami di Umaramah itu hampir tiap minggu itu kami mengupload bagaimana update kekerasan seksual di tiap minggu. Itu tuh banyak sekali gitu tuh. Dan itu bisa terjadi apalagi misalnya tadi itu. Nah ini balik lagi ya. Ini kita riset itu di tahun 2020 dan ini baru kita terbitkan 2021. Jadi sebelum ada kejadian bombastis yang mencuat di media tentang kekerasan seksual di pesantren itu kami sudah riset. Tapi kami semua kebetulan kami di Umaramah juga semuanya alumni pesantren gitu tuh. Dan kami masih mikir ini bagaimana ya cara ngomongnya gitu tuh. Bahwa kami orang-orang muda yang gelisah, kami ingin bahwa ada satu paradigma baru gitu tuh. Ada sesuatu yang perlu kita benahi di dalam pendidikan kita. Misalnya sebenarnya kekerasan seksual terjadi di mana-mana ya kan, di pesantren, di kampus gitu. Saya kan menemani juga di teman-teman kampus. Saya juga menjadi bagian dari dosen yang mendukung ruang aman dan nyaman di kampus di Cirebon. Karena ini banyak terjadi. Nah, waktu itu kami di dalam Umaramah sendiri itu gimana ya ini cara ngomongnya ya, gimana ini kita merespon. Waktu dulu ada kasus Beci yang booming. Sebelum Beci booming itu kami sudah melakukan riset, tapi kami masih berpikir bagaimana ya kira-kira gitu tuh agar tidak menjadi kesalahpahaman gitu tuh, bahwa kami semua ingin punya mimpi yang sama agar teman-teman yang sedang mencari ilmu gitu tuh itu merasa nyaman, merasa aman gitu, tidak mengalami kekerasan seksual. Dan karena apa? Hasil riset ini tuh 97,7% itu alumni pesantren yang kami riset ini tuh kuantitatif yang awal itu mereka pernah mendengar, pernah melihat bahwa itu terjadi gitu tuh. Mereka melihat bahwa itu ada gitu tuh. Dan kekerasan yang seksual yang mereka pahami itu kan kami ada beberapa pilihan. Mereka beberapa di antara mereka hanya memahami kalau kekerasan seksual itu adalah pemerkosaan. Padahal bentuk kekerasan seksual itu ada banyak gitu tuh. Termasuk yang verbal, yang suka bilang misalnya gitu tuh, bokongnya bohai atau payudaranya rata atau apapun, itu juga bagian dari kekerasan seksual. Karena
Kalau kata Komnas, saya mengutip di Komnas gitu tuh, itu ada 15 bentuk kekerasan seksual yang kadang-kadang masyarakat kita itu baru heboh kalau sudah pencabulan, kalau sudah pemerkosaan. Jadi kalau yang guyon-guyonan, candaan, atau misalnya sekarang itu sering banget tuh sambil ada misalnya orang jalan terus bilang itu orang jalan bokongnya digeol-geol, itu sebenarnya sudah kekerasan seksual. Kadang-kadang mengecilkan gitu tuh, mengecilkan sesuatu, kadang-kadang cuma masa cuma diguyonin begini. Nah, guyonan itu yang dianggap kecil dan dianggap normal. Padahal itu tuh sesuatu yang merendahkan gitu tuh. Nah, kami ingin mengajak bahwa kebiasaan seperti itu tuh tolong jangan dihentikan. Karena dampaknya luar biasa, meskipun tiap orang beda-beda, tapi sesuatu yang kemudian itu dianggap biasa, itulah kemudian humus dari kekerasan seksual. Nah, kenapa yang pertama ini hanya puncaknya aja, yaitu puncaknya itu tadi kalau udah viral gitu tuh, udah viral terus itu pemerkosaan, terus pencabulan, baru tuh orang heboh. Kalau yang diduil-duil, dipegang-pegang, diomong gitu tuh, ya kan, itu nggak kelihatan gitu tuh. Atau misalnya dalam konteks pacaran lah gitu tuh, misalnya zaman sekarang nih, saya banyak nemenin teman-teman yang tiba-tiba misalnya sama pacarnya pap dong pap gitu tuh, pap dong gitu tuh. Nah, pap nih, nah nanti kalau udah putus nih atau mau minta putus karena sesuatu yang memang sudah nggak sejalan, terus diancam, lu kalau putus sama gue sebarin nih fotonya nih, gue upload nih. Itu kekerasan seksual gitu tuh. Tapi coba bayangkan, saya terima kasih Fitian dan teman-teman cendekia gitu tuh. Saya ingin mengajak gitu tuh teman-teman muda di Indramayu itu untuk memulai itu gitu tuh. Gitu tuh, jangan diteruskan sesuatu yang kecil-kecil tadi yang bercandaan. Nah, kurang lebih begitu. Setelah itu kami konsultasi dengan Buya Husein, karena Buya Husein Muhammad itu Dewan Pembina kami. Terus kata Buya, di-upload itu karena hasil ilmiah. Ini adalah satu bentuk sumbangsi kami mungkin sebagai orang muda atau apapun lah yang kami gelisah agar yuk mulai dirubah yuk gitu tuh, entah itu sistemnya, entah itu cara perspektif mengajarnya gitu terhadap para santri, kepada para mahasiswa, karena ini juga kita bedah di kampus-kampus gitu tuh. Gimana nih sesuatu kebiasaan yang buruk, sesuatu yang merendahkan, melecehkan itu jangan diteruskan gitu. Kalau enggak gitu tuh, banyak sekali nih mahasiswa yang mungkin teman-teman lihat di berita yang bunuh diri karena tadi mengalami kekerasan seksual ya dari pasangannya atau apapun, tapi nggak berani cerita, nggak berani ngomong, nggak berani speak up. Nah, saya senang gitu, aku bilang ke Fitian, saya titip gitu tuh, semoga komunitas cendekia itu bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi mereka yang mengalami kekerasan gitu tuh, entah itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, sehingga dia tidak merasa sendirian gitu. Nah, akhirnya buku ini kami terbitkan, dan karena ini kuantitatif, kemudian kami berpikir ingin lebih dalam mendengarkan dari orang-orang yang mungkin ada di buku yang kedua itu ada pengasuh pesantren, ada alumni, ada beberapa orang yang kemudian menurut kami sekiranya tuh dia bisa bercerita, dan ini sungguh luar biasa sih. Ternyata ya salah satu akarnya adalah dianggap tabu gitu tuh. Kalau kita ngomongin soal seksualitas, dikiranya ngomongin hubungan seksual, dikiranya ngomongin yang berbau-bau seks gitu tuh. Enggak gitu tuh. Justru kita itu akan mengobrolkan bagaimana kemudian relasi kita, ngomongin soal bagaimana kita hidup bersama orang lain, bagaimana kita menghargai diri sendiri, tubuh kita sendiri, bagaimana kita punya kedaulatan atas tubuh kita, atau ketika ada orang yang memaksa atau apapun kita berani untuk ngomong gitu tuh. Nah, pengalaman dan ini di sini itu lebih banyak analisa dan pendalaman, termasuk juga cerita dari lapangan, lalu kemudian kita analisa bagaimana gitu tuh. Tapi lebih ke bagaimana ke diri kita gitu tuh. Balik lagi ke analisa diri kita, untuk kita tidak boleh merasa sendiri dan tidak boleh diam ketika kita mengalami itu. Hal-hal yang dianggap tabu kita luruskan. Karena seksualitas di dalam pengetahuan seksualitas itu ada ada ngomongin tentang jenis kelamin, ada tentang ngomongin seksual gitu tuh, yang ada hubungan seksual. Nah, di seksualitas itu kami ingin membongkar agar
nggak miss nih pengetahuan ini tuh, nggak miss gitu tuh. Tolong otaknya tuh jangan omes gitu tuh. Gitu tuh. Seringnya kan kalau dengar kata seksualitas itu langsung tuh omes gitu tuh, langsung omes. Otaknya tuh udah otak mesum gitu tuh. Iya gitu tuh. Kan kebayang nih di dalam alam bawah sadar kita, kalau kita misalnya gitu, kalau kita punya pacar atau kita ingin melampiaskan hasrat itu harus ke orang lain, harus maksa. Coba bayangin kalau yang kita paksa itu adalah orang terdekat kita, adik kita, saudara kita, gimana? Kan nggak mau. Ketika misalnya saya selalu bilang sama Mas Yo, coba bayangin kalau itu yang diperlakukan itu adik kamu mau nggak? Ya nggak mau. Ya begitu, kamu juga nggak boleh memaksa ke orang lain gitu tuh. Nah, kurang lebih begitulah kami ingin mengajak itu. Dan di buku ini ya cukup luar biasa lah. Kami tidak cetak banyak, tapi kami cetak terbatas, dan beberapa pesantren sudah membeli gitu. Sudah mulai membeli dan mereka bilang iya gitu tuh. Itu tuh terjadi di pesantren kami gitu. Maksud saya itu kami ingin tolong jangan menafikan atau mengelak gitu tuh. Enggak gitu. Nah, gitu. Enggak pernah terjadi gitu tuh. Karena dianggapnya tadi kekerasan seksual itu yang besar-besar saja, yang kalau misalnya nih amit-amit misalnya ada ustadz yang misalnya kalau mau ngaji tuh bilang, "Inok, Jeh, lambene je tipis temen cah, bagus temen ya." Itu padahal ketika kami misalnya melakukan penelitian, ketika kami wawancara mendengar itu tuh mereka risih loh. Iya. Si santri-santri ini tuh risih gitu tuh, nggak nyaman gitu tuh. Karena tahu gitu, itu tuh gimana sih gitu tuh. Atau dibilang lagi lewat misalnya ada entah itu tukang atau apapun, dia misalnya santri kan misalnya jemurin baju, wah JBH-nya semono, paling juga ukuran payudaranya tuh kecil gitu. Itu tuh banyak gitu tuh. Nah, itu tuh kadang-kadang santri tuh risih dan mereka nggak mau ngomong, nggak berani ngomong karena misalnya kalau yang ngomongnya ustaz udah kelihatan relasinya gitu tuh. Tapi kurang lebih begitulah, salah satunya tentang tabu itu gitu tuh, dianggap tabu, tidak boleh dibicarakan kayak gitu tuh. Itu tuh ruang yang privat. Terus bagaimana kalau mereka mengalami itu tuh, ngomongnya sama siapa gitu tuh. Kalau itu dianggap tabu, terus ngomongnya sama siapa? Bapak sama ibu kita juga bilangnya nggak boleh ngomongin itu. Lalu ngomongnya sama siapa? Ya udahlah, bunuh diri aja misalnya gitu tuh. Kan banyak yang kemudian mereka sudah stres gitu tuh, stres yang berkepanjangan, depresi, burnout, akhirnya mereka memilih, kayaknya saya sudah tidak layak hidup di dunia ini. Saya sudah merasa kotor misalnya, dia menstigma diri sendiri. Oh iya saya, karena dianggap, padahal dia korban, tapi karena dianggap, misalnya cerita sama temennya terus bilang, kamunya sih kecentilan, misalnya kamunya mau, akhirnya dia, oh ya udahlah, berarti ini salah saya. Padahal dia begitu tuh karena dipaksa, karena ancaman, karena ketakutan. Lalu mau ngomong dianggap tabu, akhirnya diam gitu tuh. Ya udah, nggak ada ruang, nggak ada yang mau menerima saya berarti. Ya udahlah, saya mengakhiri hidup saja. Jangan sampai kemudian ada mahasiswa atau mahasiswi Unwir yang kemudian sampai mengalami hal seperti itu gitu tuh. Gitu sih gitu. Dan untuk lebih dalamnya ya kurang lebih ya kami melakukan riset ini, sebenarnya ini sudah tertunda 1 tahun ya teman-teman. Hasil riset ini tuh kami menggodok lebih dalam gimana sih analisanya, karena di buku ini tuh sampai pada sebentar ya. Kami tuh jadi di buku ini tuh kenapa dibilang lebih dalam, kami ingin juga melihat gitu, kenapa sih kekerasan seksual tuh nggak selesai-selesai. Sebenarnya bukan hanya di pesantren, karena kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi kalau di pesantren itu kan kadang-kadang kalau misalnya orang dengar, pesantren itu ada kekerasan seksual di pesantren itu tuh matanya tuh langsung belalak gitu, kayak semua tertuju gitu. Padahal kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana. Tapi ketika itu terjadi di misalnya pesantren, udah langsung galak banget gitu tuh. Karena saya juga bisa paham, misalnya menganggap bahwa misalnya lembaga pendidikan, misalnya apalagi ini pesantren yang keharapannya itu bisa menjadi tempat yang nyaman, yang tidak mungkin terjadi, ternyata kejadian. Bangga itu kemudian orang langsung,
wah, wis beli bener Pi, Iya, langsung apa, kayak langsung pesantren menuduh gitu pesantrennya. Nah, itu lebih galak. Itu kenapa Iya. kemudian dibilang kita kemudian pesantren itu punya kekhasan sendiri karena masyarakat punya harapan yang begitu besar terhadap yang besar pesantren. institusi pesantren ini, dan kami juga ingin mengajak ke masyarakat jangan galak pada pesantren aja gitu tuh, tapi juga galak pada lingkungan sekitar yang ada di terdekat kita, termasuk misalnya teman-teman yang ada di kampus nih, juga sama gitu tuh, jangan diam gitu tuh, karena itu banyak banget. Ketika saya misalnya kongres bersama guru-guru besar dari berbagai kampus besar di Indonesia ngomongin ini, di kampus-kampus besar juga sama gitu tuh, tapi mereka nggak diam gitu tuh. Kalau teman-teman lihat misalnya kasus di UI kemarin, itu juga mereka bergerak, para dosennya, para mahasiswanya, di UGM juga sama teman-teman, di Unpad, di ITB itu juga sama gitu tuh. Kami bergerak bersama untuk bagaimana kampus juga bisa menjadi satu lembaga institusi yang tidak tidak membiarkan pelaku kekerasan seksual itu hidup dengan nyaman dan kemudian melakukan itu dengan merasa hebat dengan segala macam relasi privilege-nya gitu tuh. Gitu tuh, ini sering terjadi ya gitu. Kurang lebih begitu sih, nanti bisa lebih interaktif, dan di buku ini sampai pada bagaimana kita menelusuri akar dari kekerasan seksual itu apa aja, ini tuh ada gitu. Saya sepil salah satunya tadi soal tabu gitu dan relasi kuasa. Lebih dalamnya ya mungkin teman-teman bisa nanti bedah dan bisa juga beli di buku di Umarama. Siap. Makasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu Asih untuk materi pembuka awalnya. Tadi udah sangat langsung bikin saya matanya melotot ya Bu, karena sebenarnya kalau saya pribadi Bu Asih, saya juga greget sama isu ini. Makanya pas Fitian ngajak terus bukunya, waduh bukunya bagus banget gitu. Karena greget gitu Bu. Saya kan di TK ya Bu Asih. Anak TK zaman sekarang aja itu sama temennya tuh udah begini. Betul loh Pak. Jadi guru TK tuh udah kepalang bingungnya tuh ini kumaha gitunya ngasih taunya gitu. Kalau orang gede mah bisa saya kasih tahu, nggak boleh kayak gitu kan. Anak TK Bu Asih. Jadi memang ini isu yang sangat krusial sekali Bu. Kekerasan seksual, seksualitas yang dianggap tabu gitu loh Bu Asih. Jadi apakah kita mau langsung lempar teman-teman bertanya atau saya boleh tanya dulu? Boleh tanya dulu karena kan Mbak Agni kan udah baca nih gitu. Mungkin saya juga jadi bertanya, apa sih yang dipahami setelah baca buku ini tuh apa? Tadi kalau misalnya di awal udah saya tuh greget gitu. Saya bisa paham, apalagi guru TK ini bagaimana nih ngomongnya nih gitu tuh. Nah, itu apa yang mungkin sudah baca gitu, apa yang dipahami, ada sesuatu yang menarik yang kemudian itu menggugah dan wah ini tuh benar, atau wah iya ya gitu, atau bahkan menolak atau membantah juga nggak apa-apa juga gitu. Itu sesuatu yang menarik. Kalau saya Bu Asih sama buku ini yang merupakan hasil penelitian Bu Asih dan kawan-kawan, saya suka sekali gitu ya. Karena lagi-lagi nambah lagi gitu Bu, setiap harinya di Indonesia orang yang mau berkontribusi, orang yang mau membicarakan isu yang katanya tabu ini gitu. Jadi untuk Agis yang bacanya juga belum selesai, cuman ini udah baru setengah aja udah kenyang banget karena isinya tuh padat gitu ya, dengan pengalaman dari para narasumbernya juga, penelitinya juga. Apalagi ternyata ini adalah penelitian kedua lanjutan ya Bu ya, dari yang pertama itu. Aduh Agis pengen itu sih yang biru, nanti deh langsung check out di depan. Jadi gini Bu, untuk kekerasan seksual gitu ya, menurut Bu Asih, Agis lebih kepengen langsung ketika baca buku ini langsung nanti pas ketemu Bu Asih pengen nanya gitu. Kalau menurut Bu Asih dan kawan-kawan setelah melakukan penelitian ini gitu ya, kenapa tabu gitu loh Bu? Kenapa ini dianggap tabu gitu? Padahal kan soal ketubuhan, soal kedaulatan kita mempunyai tubuh ini gitu, itu kan harus menjadi kesadaran awal gitu loh. Tapi kenapa tabu itu Bu? Terima kasih. Nah, kenapa tabu gitu kan, nggak boleh gitu kan, tabu itu kan nggak boleh dibicarakan, itu seolah-olah itu sesuatu yang privat gitu. Semakin tidak boleh, itu orang semakin penasaran nggak? Penasaran. Misalnya kayak ponakan saya yang misalnya udah SMP nih, tiba-tiba misalnya dia kan nggak sengaja misalnya di YouTube tiba-tiba muncul atau lihat, terus ibunya bilang nggak boleh lihat itu gitu. Terus dibilang kenapa nggak boleh? Nanti juga tahu sendiri kalau sudah besar gitu. Kalau udah gede juga tahu sendiri. Ntar juga kalau udah nikah tahu sendiri. Nah, kan ini miss nih. Nah, kalau tahu sendiri bayangan dia, oh berarti
yang ada dalam bayangan dia itu kalau seksualitas itu hubungan seksual, nggak boleh diomongin dan itu di ranah publik ya kan. Nah nggak tahu dia kan lihat terus tuh, apalagi zaman sekarang tuh pengetahuan udah luas, HP udah banyak gitu, orang nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu bagaimana. Karena tadi anggapannya kalau seksual itu hanya soal hubungan seksual, tidak bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain atau berelasi sama orang lain, atau bagaimana caranya kamu ketika kamu misalnya ini tubuh kamu nih deh gitu. Nanti kalau kamu misalnya dipegang-pegang atau apa kamu nggak nyaman, kamu boleh bilang nggak mau. Nah, tetapi saya mau bilang kata tidak mau itu jarang sekali diajarkan sama orang tua kita kan. Nah ini penting gitu tuh, apalagi misalnya kan nggak pernah misalnya orang tua bilang ini nggak boleh bantah kan, ya kan? Atau kita punya pendapat, kita nggak boleh ngomong padahal seolah-olah kita nggak punya pendapat. Anak kecil nggak punya pendapat, ini yang penting diajarkan untuk bilang nggak boleh, termasuk misalnya lagi ngobrol sama orang tua terus misalnya kita nggak sependapat, nggak apa-apa, yang penting kan disuruh dijelaskan apa alasannya. Nah hal ini satu soal pengasuhan itu yang mulai dari keluarga itu kan nggak boleh. Nah tabu ya kan, nggak boleh dibicarakan, tabu aja. Kenapa tabu sih gitu tuh? Ya kan benar. Misalnya. Nah maksudnya ketika dibilang kenapa tabu, misalnya kan nggak boleh aja, nggak dijelaskan kenapa nggak boleh gitu tuh. Harusnya kan dijelaskan ini tuh ini tuh namanya video ini today ini namanya hubungan ini. Nah kamu today tidak nanti kamu pas udah misalnya sudah masa puber nih, sudah aktif, itu tuh kamu nggak boleh sembarangan. Nanti tuh ada masa di mana kamu misalnya mulai mimpi basah atau misalnya sudah mulai haid gitu tuh. Itu tuh namanya berarti anggota tubuh kamu tuh udah aktif. Nah hal-hal begitu. Nah kalau udah aktif tuh nanti apa dampaknya, resikonya kayak gitu, itu tuh diobrolin. Nah hal-hal yang seksualitas itu seringnya, saya mau sambil berdiri ya. Jadi misalnya nih, orang tua kan misalnya berangkat nih, ibu sama bapak, salim nih. Itu tuh satu bentuk contoh, itu seksualitas gitu tuh. Ibu misalnya pamit sama bapak, ibu berangkat dulu ya, misalnya mau berangkat. Itu tuh anak tuh ngeliat, oh itu gitu. Itu seksualitas. Jadi seksualitas itu bukan hanya hubungan seks. Jadi di seksualitas itu ada seksual, ada kesehatan reproduksi, ada gender, dan ada seksualitas itu yang seksualitas itu semuanya itu gitu tuh. Misalnya tadi berangkat atau ibu bilang, Bu, misalnya atau bapak, Bu, bapak bantuin itu ya bersihin apa sih kandang ayam atau ngasih makan ayam, itu juga sama. Atau misalnya minta tolong tentang hal itu berkaitan dengan seksualitas, tapi itu yang umum. Nah, kenapa tabu tadi? Ya aku balik lagi ke tabu. Karena tidak boleh, tidak dijelaskan, dan itu dari mulai bawah sampai atas. Pokoknya bloli. Nggak boleh. Ya kan? Kalau kata orang Indramayu, orang Cirebon tuh kalau udah pokoknya tuh udah nggak boleh. Nah, tapi anak zaman sekarang semakin tidak boleh, kira-kira semakin penasaran nggak? Pengen lihat. Semakin pengen lihat. Ada nggak misalnya di kampus misalnya, ada nggak kita akan dapat pengetahuan ini dari mana? Orang tua kita juga nggak punya pengetahuan itu, ya kan, misalnya nggak tahu ya gitu tuh, nggak biasa, ya kan? Karena apa? Sama orang tua dulunya juga nggak pernah diajarkan, sama orang tua diajarkan lagi sama kita nggak boleh ya gitu tuh. Nah itu dari mana belajarnya? Sedangkan misalnya kalian yang udah besar-besar taunya lihat video porno tuh, lihat bokep lagi gitu kan, gitu tuh, lihat bokep lagi, taunya begitu, ya kan. Sedangkan secara biologis itu sudah berfungsi dengan baik, ya kan. Hasrat, libido itu kan anugerah dari Tuhan. Yang nggak boleh itu ketika hasrat dan libido itu digunakan, dilampiaskan ke orang lain dengan cara apa? Memaksa, mengancam, gitu tuh, ya kan. Boleh lah gitu tuh. Coba jangan memaksa sama pacarmu misalnya, sama pasanganmu, jangan gitu. Nah, tapi kan nggak pernah diajarkan bagaimana mengekspresikan sesuatu yang sudah diberikan sama Tuhan, anugerah itu dengan bertanggung jawab. Betul. Ke dirinya gitu tuh, ke diri sendiri gitu tuh. Bukan kemudian, saya nggak mau lah gitu tuh. Saya takut kalau misalnya saya nggak nurutin, kan kalau misalnya saya kalau nggak nurut nanti saya diputus. Kalau saya nggak nurut nanti video saya disebar. Itu kan udah ancaman. Nah ini hati-hati teman-teman. Jadi tadi tabu itu karena sesuatu tidak pernah diajarkan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diajarkan gitu, dianggap tidak boleh, itu sebagai ruang
privat, tapi sebagai manusia punya pengetahuan itu bagaimana untuk menolak itu ketika itu ada terjadi. Itu penting. Jadi mungkin ya teman-teman yang di sini punya ponakan, punya adik, mulai aja dibilang untuk menjadi teman buat mereka gitu tuh. Tidak lagi menganggap bahwa ini tidak boleh. Ya saya senang, makanya saya sama teman-teman di Rumah Ramah ini, saya percaya ketika pengetahuan tentang seksualitas ini selalu dibicarakan. Padahal ini juga sering dibicarakan di warung-warung tongkrongan, di tempat ngopi bapak-bapak sambil jaga malam, itu kan diobrolin gitu tuh. Tapi tadi obrolannya hanya seputar obrolan gitu tuh. Ca bengikin beli di pai, ca ngrabi misalnya. Kayak gitu-gitu gitu tuh. Atau apa? Seolah-olah hanya itu gitu tuh. Tidak juga berpikir yang lainnya. Terus kalau ada yang misalnya mengalami tuh, iya misalnya tidak mensupport, oh iya bener bocah kan sih je, pantesan je diperkosa wong baliknya bengi bae misalnya. Seringnya menstigma, padahal udah dia jadi korban, kenapa sih yang nggak diomongin pelakunya gitu tuh? Kenapa nggak pelakunya? Kenapa si korban yang terus dibicarakan karena bajunya lah, pulang malam lah, kecentilan lah, bengese abang nemen lah, atau misalnya bedaknya medok lah, segala macam lah yang begitu-begitu. Kurang lebih begitu ya, karena nggak dibiasakan. Semoga dengan sering membicarakan itu, orang semakin oh iya ya gitu tuh. Itu tuh bukan soal esek-esek aja gitu tuh, tapi soal memperlakukan orang lain dengan baik, dengan bertanggung jawab, kurang lebih begitu. Terima kasih Ibu Asih. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Tadi kan udah ke Bu Asih ya. Agis mau minta tepuk tangan juga dong buat tim Umah Ramah. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat tim Umah Ramah yang tadi sudah diperkenalkan. Jadi gitu ya Bu Asih ya, karena nggak pernah diobrolin, jadinya tabu. Jadi kita taunya ya esek-esek doang gitu. Ternyata seksualitas itu tidak hanya soal itu gitu. Gender, jenis kelamin, ekspresi seksualitas, orientasi seksual juga. Ini juga menarik sih Bu, tadi pas Bu Asih bilang akhirnya ketika dari banyaknya rentetan kasus kekerasan seksual yang disalahin itu selalu korban. Dan kita tahu juga semuanya kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan Bu Asih. Yang mana kaum kita nih, yang kerudungan ya, yang perempuan. Tapi Bu Asih, Agis juga pernah baca, ternyata laki-laki juga bisa loh jadi korban kekerasan seksual. Banyak. Dan itu lebih menarik lagi karena si laki-laki teh nggak mau ngomong karena masa saya yang diperkosa katanya gitu. Padahal itu juga bisa terjadi ya Bu ya? Bisa banyak. Itu Bu Asih. Bedanya kenapa Jo? Pertanyaan kenapa coba? Nah itu dia Bu. Sebelum ke situ juga aneh juga Bu untuk Agis sendiri gitu ya. Kenapa perempuan atau korbannya gitu yang di stigma, yang disalahkan atau yang kayak dimintai pertanggungjawaban itu justru perempuannya gitu loh Bu Asih. Dan kalau kita ngomongin kekerasan seksual di pesantren itu kebanyakan penyelesaian masalahnya itu wis dianu karo keluarga kini seorang apa aja gitu. Sudah kekeluargaan saja aja gitu Bu Asih. Wis kok gak jadi kawin nah kayak gitu Bu Asih. Jadi bagaimana nih kalau hasil dari penelitian Bu Asih atau dari Bu Asih sendiri menilai melihat gitu korbannya yang selalu disalahkan, apalagi kalau dari pesantren ya ujung-ujungnya damai Bu Asih. Tidak ada penanganan gitu loh yang berkelanjutan untuk korban. Iya. Terima kasih ya. Jadi tadi ngomongin korbannya laki-laki, ini saya mau cerita ya. Tapi mohon maaf sekali karena ini kejadiannya di Indramayu. Saya mau cerita ya. Ada. Indramayu tahu itu. Jadi ini mau cerita ya. Nama pesantrennya saya skip ya. Iya. Itu pesantren salah satu gitu tuh. Kejadian misalnya itu terjadi juga sama laki-laki gitu tuh. Di laki-laki kejadian. Tadi soal tabu relasi kuasa. Relasi kuasa ini bukan relasi kuasa itu bisa orang tua sama anak, dosen sama mahasiswa, ustadz sama muridnya gitu tuh, santri, pacar sama pasangannya, suami sama istrinya, dan banyaklah relasi lainnya yang tadi gitu tuh. Karena merasanya tadi gitu tuh, seolah-olah punya berhak gitu tuh. Berhak atas itu kan karena dikonstruksikan, karena dilekatkan gitu tuh. Selama ini misalnya, kenapa laki misalnya ketika yang mengalami laki, misalnya laki-laki, jangan kan laki sama aja sih, perempuan juga nggak mudah untuk ngomong. Nah laki-laki ini misalnya kenapa dia tuh misalnya nggak diem. Laki-laki sama perempuan, laki-laki kan juga dikonstruksikan untuk jadi kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu. Padahal laki-laki juga manusia gitu tuh. Nah kadang-kadang itu kan seolah-olah gitu tuh, itu nggak bisa nih. Aku harus kuat nih privilege-nya. Makanya ketika dia merasa punya privilege lebih dan akhirnya tadi merasa punya kuasa atas, misalnya melihat oh
saya wong wadon gitu, perempuan dianggap orang nomor 2 gitu tuh, gitu tuh. Karena misalnya mitos yang misalnya perempuan dari tulang rusuk laki-laki dan seolah-olah gitu tuh, seolah-olah dia punya kuasa atas itu kan mitos gitu. Saya bilang mitos ya, boleh sependapat, boleh nggak apa-apa. Tapi saya bilang, tapi kalau soal penciptaan, kalau saya meyakini itu Tuhan menciptakan kita itu sama. Gitu tuh, sama gitu tuh. Kenapa dia berhak lebih atas orang lain? Itu kan karena konstruksi dilekatkan, ya kan? Wong lanang begini, harus begini. Terus seolah-olah sesuatu yang dilekatkan itu dianggap sebagai kodrat. Satu kebenaran, padahal itu pengetahuan. Nah, kemudian saya bilang analisanya itu disebut sebagai kuasa pengetahuan karena dianggap benar. Ya kan? Biasanya mengkonon. Lamun beli mengkonon ku beli umum. Kalau beli umum berarti beli benar. Lamun beli benar berarti dosa. Lamun dosa berarti neraka. Ujungnya mau maning kan? Coba. Jadi sesuatu yang sosial atau masyarakat itu konstruksi sosial itu dianggapnya sebagai dari agama kadang ya, bukannya kadang. Dan itu bisa berbeda. Sah-sah aja kalau merasa itu benar ketika itu tidak melahirkan kekerasan. Ketika itu tidak merendahkan orang lain. Ketika tidak melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Sah-sah aja karena tradisi satu dengan yang lain itu kan berbeda. Makanya itu penting gitu tuh. Kalau ada satu tradisi yang kemudian itu melahirkan kekerasan, apalagi sampai kekerasan seksual tadi, tradisi itu satu, kebiasaan itu tadi. Ketika itu sudah melahirkan kekerasan, ketidakadilan, itu tolong dipikirkan ulang. Apakah ini akan terus-terusan? Relevan. Apakah ini masih relevan? Itu coba dipikirkan. Kalau itu sudah melahirkan satu kejahatan kemanusiaan, karena kalau kekerasan seksual itu lukanya nggak kelihatan, nggak ada bekas lukanya begini tuh nggak ada, tetapi dampaknya sampai pada titik bunuh diri itu karena nggak kelihatan gitu tuh. Tadi kan merasa jijik sama tubuhnya sendiri, merasa sudah tidak layak hidup gitu, merasa sudah ya runtuh aja gitu tuh, nggak ada nggak orang yang bakalan suka sama saya, itu kan nggak kelihatan. Lah akhirnya apa tadi? Karena sudah burn out ya depresi, akhirnya bunuh diri kan. Karena tadi merasa sudah tidak ada ruang tadi, nggak ada yang terima kok. Wong tetangga juga pada ngomongin saya tuh, saya mau hidup di mana? Nah ini yang tadi gitu tuh. Jadi akar kekerasan sih relasi kuasa, juga kuasa pengetahuan itu. Ya tolong direnungkan aja, direfleksikan. Kalau tradisi-tradisi itu baik dan tidak melahirkan kekerasan, silakan gitu. Tapi ketika itu melahirkan tadi gitu tuh, itu mau diteruskan. Mau diteruskan. Iya. Gitu tuh. Apakah kita punya hak untuk kemudian menganggap orang lain lebih rendah atas dirinya? Coba aja dipikirkan aja gitu. Kalau Buya Sakur selalu mengingatkan saya, kalau kemanusiaan itu nggak kelihatan gitu tuh. Kemanusiaan itu nggak kelihatan. Jadi kalau kita dalam berberayan urip, bermasyarakat, atau dalam relasi hubungan, entah itu pasangan, entah itu teman, entah itu dosen, entah itu ustadz dan santrinya, kalau itu kemudian begitu tuh gimana rasanya? Kalau kata Buya Sakur, saya selalu ingat gitu tuh. Coba dirasakan nang awak dewek baik priben kon. Kira-kira begitulah gitu tuh. Enggak perlu priben dari enggak. Kalau itu melanggar kemanusiaan dan merendahkan orang lain, itu kan sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam misalnya. Betul. Itu sih gitu. Saya melihat itu soal relasi, laki-laki nggak bisa ngomong juga karena konstruksi tadi. Dan patriarka itu. Nah, ideologi patriarka yang ketiga ini adalah itu ada di dalam perempuan juga gitu. Di alam bawah sadar perempuan, misalnya ada perempuan yang misalnya dia mandiri gitu. Dia misalnya mulai melakukan hal-hal gitu. Sama pasangannya oke. Tapi cocok tetangga kan langsung bisa ngerem kan gitu tuh. Nggak ada yang bisa ngerem kan. Kita sama pasangan oke tangga idi wong wadon je mengkonon je. Wong wadon je lunga-lunga baik, padahal sama pasangan sudah selesai. Lama-lama tangga je. Wong wadon pantesan anaknya gering bae wong mbok lunga bae misalnya. Kayak gitu. Tapi itulah masyarakat kita yang kadang-kadang support woman tuh kadang-kadang masih bias karena tadi ideologi itu kan sudah ratusan tahun. Termasuk tadi relasi kuasa, budaya-budaya tadi itu udah cukup lama gitu tuh. Makanya ada istilah kearifan dan ketidakarifan.
Makanya direfleksikan ulang lagi, wong urip ku priben, kira-kira lamun misalnya tradisi itu tadi yang kuncinya itu tidak melahirkan kekerasan, ya monggo dirawat dengan baik. Tapi ketika itu sudah merendahkan orang lain, memaksa, ya bahaya. Nah itu ya harus dipikirkan ulang lagi. Terkait di misalnya tadi soal di dalam pesantren, ini gimana? Tiba-tiba saya balik lagi yang kasus ini. Nah ini kejadian dialami oleh kebetulan santri laki-laki, pelakunya juga laki-laki. Iya, pengasuhnya sendiri. Oh. Punya istri, punya anak gitu tuh. Yang saya cerita itu terjadi di Indramayu. Akhirnya itu tuh sampai, dan itu berulang. Biasanya modusnya dipanggil, suruh mijitin dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba sampai, dan itu berulang sampai tubuhnya dia itu kayak tuh ya, karena kena bakteri kotor itu sampai pada apa sih, gatal-gatal dan gitu ya, gatal dan kulit ya? Ya kayak nanah gitu. Ketika dia balik akhirnya setelah berapa tahun itu kemudian dia baru cerita gitu tuh. Nah ketika ibu dia cerita sama ibu, dia diam itu karena takut gitu tuh, ya kan? Karena takut tadi soal relasi, takut karena diancam, gak boleh ngomong, lalu kemudian nama baik pesantren. Nah, alasannya begitu kan. Wis lah aja kita menang baik. Sampai di suatu saat dia sudah tidak tahan, tubuhnya sudah penuh dengan penyakit, ini kulitnya udah amit-amit deh gitu tuh. Akhirnya dia kemudian ibunya tuh nggak tega ngelihat anaknya begitu. Ketika anaknya cerita, baru ibunya melapor. Dan yang mengalami itu bukan hanya satu santri laki-laki ini, ada banyak santri laki-laki lainnya, tapi nggak ada yang mau ngomong. Yang paling parah ini karena apa? Kone nama baik pesantrennya priben, nama baik. Nah ini terus ketika dia udah melapor ke kepolisian, didampingin sama teman-teman gitu tuh. Sudah mau diproses, ada ancaman tuh. Nih ancaman. Apalagi tadi tuh, misalnya udah ada ancaman dari beberapa ormas misalnya, sampai bawa-bawa ormas yang kemudian mengancam ke keluarganya gitu tuh. Ya suruh dicabut, suruh apa kayak gitu tuh. Nah kalau saya sih bertanya, nama baik kalau saya nih berpikirnya dirubah. Lembaga pendidikan apapun gitu tuh, yang bagus adalah ketika mampu menyelesaikan persoalan kekerasan seksual yang ada di dalam lembaganya sendiri. Justru namanya itu akan harum gitu tuh. Oh berarti ini orang tuh berani bukan hanya berani menindak, berani dia berpihak terhadap orang yang mengalami, dan orang yang mengalami, orang yang menimba ilmu itu merasa aman, merasa nyaman. Oh benar ya, kita kan begini misalnya. Tadinya kan kita percaya bahwa seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, seorang kiai itu adalah orang yang kita percaya, orang yang kita yakini akan melindungi kita, akan memberikan ilmu dan tidak melakukan itu. Nyatanya hari ini justru menjadi pelaku. Dan teman-teman bisa lihat bahkan orang tua sendiri juga sama gitu tuh. Nah itu tadi kuncinya, karena kita tidak dibiasakan untuk bilang tidak mau, nggak mau, menolak, itu kita tidak dibiasakan. Ini PR loh. Pola sesuatu pengasuhan, hal yang kecil tapi tidak dibiasakan, itu kita sulit untuk ngomong itu, ya kan? Karena nanti kalau kita nolak, kita dianggap tidak patuh, ilmunya tidak barokah, gitu tuh. Dosa, neraka, udah. Tapi tolong, kalau itu berkaitan dengan kemanusiaan diri kita sendiri, berani untuk bilang gak mau, tidak mau, gak apa-apa. Urusan berkah, urusan apa, bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting nyawa kita selamat. Yang penting tubuh kita tidak mengalami stres. Karena tadi kalau kita udah stres, depresi, kita nggak bisa fokus. Apalagi anak-anak. Betul. Kalau anak-anak sudah tidak bisa bertumbuh kembang, akhirnya tadinya harusnya dia tumbuh dengan baik karena dia mengalami tadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Akhirnya dia diam, nggak bisa ngomong apa-apa, proses tumbuh kembangnya juga sangat berkurang. Jadi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terjadi karena generasi muda kita itu banyak sekali mengalami persoalan mental health yang kurang lebih ini kata hasil penelitian internasional 52% itu mereka mengalami kesehatan mental. Jadi kalau Indonesia Emas ya tolong dipikirkan ulang lagi, apalagi persoalannya kurang lebih adalah soal kekerasan seksual. Jadi mari kita bersama-sama lewat inilah, kurang lebih begitu ya Mbak. Jadi tidak bisa. Nah soal keadilan nih. Kalau kemudian kadang-kadang orang tua atau misalnya orang dianggap
wis deh ngomong baik apa sih kekeluargaan aja aja. udah selesai tanpa mau mendengarkan orang yang mengalami. Keadilan bagi orang yang mengalami atau kebiasaan orang nyebutnya korban. Kalau kami di Umarama sebisa mungkin untuk tidak menyebut korban, menyebutnya adalah orang yang mengalami, agar orang yang mengalami itu tidak mendapat satu lapisan yang kekerasan atau dia merasa insecure atau dia merasa jadi rendah diri, saya mah korban gitu. Dan seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah tidak punya kemampuan, seolah-olah tidak punya kekuatan untuk bangkit. Padahal seseorang itu mau bangkit atau tidak, salah satu kuncinya adalah sama diri sendiri, sama dibantu oleh lingkungan sekitar, termasuk tadi orang-orang yang menemani itu. Jadi tolong dengarkan suara orang yang mengalami. Apa sih keadilan yang kamu inginkan? Kalau dia memang saya butuh pengakuan dari si pelaku, misalnya dia minta maaf dan mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar dan misalnya apalah pokoknya yang diinginkan oleh si orang yang mengalami, sah-sah aja gitu. Tapi ketika dipaksa untuk wis didamai bahaya aja ribut-ribut jengko pesantrennya atau nanti kampusnya, nanti sekolahnya kayak gitu tuh. Nanti nggak ada. Kalau saya yakin kalau ada kampus, sekolah, pesantren atau apapun yang kemudian dia berani secara komitmen dengan tegas bahwa stop kekerasan seksual, tidak gitu tuh, bahwa kita serius menangani soal ini, itu akan menjadi lembaga yang besar. Masyarakat akan percaya. Oh, saya mau nyekolahin, mau ngulahin anak saya di kampus Unwir. Saya akan pesantrenin di pesantren ini. Kurang lebih begitu. Jadi cara pandang ini, tapi itu tidak mudah. Takut kehilangan. Tapi kalau komitmennya benar, saya yakin masyarakat hari ini sudah cerdas. Apalagi kasusnya sudah banyak. Semakin banyak, semakin terbuka. Dan itu mungkin orang jadi berpikir lebih, gimana nih kalau mau ngulahin anak, kampusnya punya komitmen nggak? Pesantrennya punya komitmen nggak? Sekolahnya punya komitmen nggak? Dan satu lagi, jadi teman anaknya kalau orang tua sih. Jadi sahabat anaknya. Gitu sih Mbak, kurang lebih. Tolong kalau ada orang yang mengalami, jangan paksakan pemikiran kita sama dengan orang yang mengalami. Jadi dengarkan mereka, apa keadilan yang mereka inginkan dan temani mereka.